Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Al-Quran sudah ada sebelum para penelitian hadir. Dan para penelitian mencoba membuat suatu penelitian ilmiah yang ia dapatkan dan berhasil. Bagaimana pula ternyata sudah ada dalam Al-Quran mengenai penelitian itu. Namun, bagaimana pendapat para ilmuwan? Bagaimana mungkinkah? Ya, tentu saja karena dalam Al-Quran mengandung kebenaran. Nah, mari kita menonton penelitian apa sajakah yang dilakukan para ilmuwan ini secara ilmiah dan sudah ada dalam Al-Quran. Subhanallah. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng dan like agar channel ini terus berkembang dan menyiarkan berita-berita Islami. Terima kasih. Penemuan jasad Fir'aun. Masyarakat luas memang mengetahui bahwa Fir'aun tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Tetapi menyangkut keselamatan badannya dan menjadi pelajaran bagi kaum sesudahnya merupakan satu hal yang tidak diketahui pada masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan hal ini pun tak disinggung dalam kitab Perjanjian Lama. Seorang pakar sejarah Mesir kuno, Maspero, dalam petunjuk bagi pengunjung Museum Mesir, menjelaskan pengusaha Mesir yang tenggelam itu bernama Manepta atau Mepta, yang kemudian oleh sejarawan Platon dan Vandel melalui dokumen-dokumen lain membuktikan bahwa penguasa Mesir itu memerintah antara 1224 sebelum Masehi hingga 1214 sebelum Masehi. Pada 1907, seorang ahli arkeologi dan sejarah Elliot Smith membuka pembalut-pembalut mumi itu dan ternyata badan Fir'aun tersebut dalam keadaan utuh. Subhanallah. Kemudian, pada Juni 1975, seorang ahli bedah asal Prancis, Maurice Lecoulis, mendapat izin untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang mumi tersebut. Bucaili pada akhirnya berkesimpulan bahwa sangat agung dan suci contoh-contoh yang diberikan ayat Al-Quran tentang tubuh Fir'aun, sebab penyelidikan dan penemuan modern telah menunjukkan kebenaran dari kitab Al-Quran mengenai sejarah itu. Sudah siap melakukan penelitian, ternyata sudah tercantum di dalam Al-Quran yang bunyinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Surat Yunus ayat 92. Api di dasar laut. Ketika itu, para ilmuwan pasca Perang Dunia Kedua mengarungi dalamnya samudra untuk mencari bahan-bahan mineral yang cadangan nyaris habis. Kemudian, para ilmuwan itu terheran-heran karena menemukan fakta adanya pegunungan vulkanik yang terbentang di bawah laut. Bahkan, menurut para ahli, pegunungan vulkanik di dalam laut jumlahnya lebih banyak ketimbang yang ada di daratan. Subhanallah. Tidak hanya itu, pegunungan vulkanik di dasar laut itu pun seringkali mengeluarkan lava cair panas layaknya api di daratan yang suhunya mencapai ratusan derajat Celcius. Para ilmuwan itu pun terkejut setelah selesai penelitian. Dari seorang muslim yang ternama menunjukkan bahwa sebelum para ilmuwan itu membuat penelitian api di dasar lautan, ternyata sudah ada di dalam Al-Quran yang bunyinya, demi Bukit Sinai dan kitab yang ditulis pada lembaran terbuka, demi Baitul Ma'mur, Ka'bah, demi atap yang ditinggikan langit dan laut yang di dalam dasarnya ada api. Surat At-Tur ayat 1-6. Subhanallah. Sungguh besar maha suci Allah. Para ilmuwan itu pun mengakui kebenaran Al-Quran.
Allah Maha Besar. Fenomena hadirnya dua buah lautan yang warnanya airnya berbeda antara Samudra Atlantik dan Mediterania. Di antara lautan tersebut warnanya tidak bercampuran satu sama lain. Seorang oceanografer berkebangsaan Prancis, Jacques Van Constuy, telah mengungkap pertemuan dua lautan yang tidak tercampur. Ia meneliti pertemuan Samudra Atlantik dan Mediterania yang tidak bercampur satu dengan lainnya. Penelitian ini dilakukannya ketika melakukan eksplorasi di bawah laut. Ia menemui kumpulan mata air tawar yang tidak bercampur dengan air laut. Seolah-olah ada dinding yang membatasi kedua aliran itu, ujarnya Constuy. Sang ilmuwan pun mencoba mempelajari ilmu kelautan untuk memecahkan misteri tentang fenomena ganjil tersebut. Namun, tak pernah membuahkan hasil. Ia pun menceritakan hal ganjil itu kepada seorang profesor muslim. Terkejutlah Constuy ketika sang profesor muslim menceritakan bahwa fenomena itu telah dijelaskan Al-Quran 14 abad silam, yang bunyinya, dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Surat Ar-Rahman ayat 19. Yang terakhir, segala sesuatu diciptakan berpasangan. Ilmuwan Inggris Paul Dirac dianugerahi hadiah Nobel di bidang fisika melalui temuannya yang disebut varieté. Penemuan itu mengungkapkan bahwa materi diciptakan berpasangan dengan lawan jenisnya. Fakta ini ia ungkapkan dalam sebuah sumber ilmiah. Setiap partikel memiliki antipartikel dengan muatan yang berlawanan, dan hubungan ketidakpastian mengatakan kepada bahwa penciptaan berpasangan dan pemusnahan berpasangan terjadi di dalam vakum di setiap saat, di setiap tempat. Jelasnya, sebelum Paul Dirac menemukan fakta ini, Al-Quran yang diturunkan sekitar 14 abad lalu telah menyampaikan hal tersebut. Dalam salah satu ayat Al-Quran yang bunyinya, Allah berfirman bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Bunyi surat Al-Sin ayat 36. Itulah sebuah video penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para profesor, dan sebelum berhasil ternyata sudah dicantumkan di dalam Al-Quran. Segala sucinya hanyalah milik Allah, segala kekuatannya hanyalah milik Allah, dan seluruh pencipta alam ini hanyalah milik Allah Subhanallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.